Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program literasi Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah video yang ke-13. Di video sebelumnya kita sudah berliterasi atau membaca tema Rasulullah di Madinah. Di video kali ini kita akan membaca Perang Badar Kubra. Ini Perang Badar, jihad pertama yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Langsung saja kita buka di halaman 41, Perang Badar Kubra. Jadi di video sebelumnya kita sudah membaca literasi keberadaan Nabi SAW di Madinah. Tapi justru tekanan dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin meningkat juga, bahkan memanfaatkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Jadi intinya bahwa Nabi SAW atau musuh Islam ini tidak akan pernah berhenti, dan tugas kaum muslimin adalah terus berdakwah bagaimanapun kondisi dan situasinya. Nah, sekarang tibalah saatnya ketika jihad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena situasi dan kondisi yang mengharuskan. Perang Badar Kubra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali membulatkan tekad menghadang salah satu kafilah dagang Quraisy. Beliau keluar diiringi 313 orang yang hanya dibekali dengan 2 ekor kuda dan 70 ekor onta. Jadi ini pasukan Rasulullah. Hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor onta. Sementara kafilah Quraisy terdiri dari 1000 ekor onta. Jadi 1000 ekor onta dipimpin oleh Abu Sufyan beserta 40 orang bersamanya. Hanya saja Abu Sufyan telah mengetahui keluarnya kaum muslimin. Lalu ia mengirim utusan ke Mekah untuk memberitahukan hal ini, sekaligus meminta bantuan mereka. Abu Sufyan mengalihkan jalannya dan pergi dari jalan lain, sehingga mereka tidak berjumpa dengan kaum muslimin. Sedangkan kaum Quraisy telah keluar dengan satu pasukan yang berjumlah 1000 tentara. Namun utusan Abu Sufyan telah sampai kepada mereka dengan mengabarkan keselamatan kafilah dan meminta mereka kembali ke Mekah. Akan tetapi Abu Jahal menolak untuk kembali. Ia memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan ke Badar. Setelah mengetahui kaum Quraisy keluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya dan semua bersepakat untuk menemui dan memerangi orang-orang kafir. Di pagi hari Jumat tanggal 11 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi ini tahun kedua hijrah Rasulullah SAW. Kedua kelompok saling berhadapan dan terjadilah perang yang dahsyat. Inilah perang Badar. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan bagi kaum muslimin dengan 14 orang gugur sebagai syahid. Sedangkan dari kaum musyrikin telah tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. Jadi ada 70 tawanan dan 70 yang tewas. Di tengah berkecamuknya perang ini, Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga istri Utsman bin Affan meninggal dunia. Jadi di sini putri Rasulullah Ruqayyah meninggal dunia. Ketika itu ia ditemani suaminya Utsman yang ada di Madinah. Utsman tidak keluar ke medan pertempuran atas permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap mendampingi istrinya yang sedang sakit. Setelah perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang kedua Ummu Kulsum. Atas dasar ini, Utsman mendapatkan gelar Dzun Nurain yang memiliki 2 cahaya. Jadi pada saat perang Badar itu Ruqayyah sementara sakit dirawat oleh Utsman, kemudian meninggal dunia, dan setelah perang Badar usai, Nabi menikahkan lagi Utsman dengan putrinya Ummu Kulsum. Setelah perang Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan gembira atas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala
dengan membawa para tawanan dan ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan perang. Di antara para tawanan, ada yang telah menebus dirinya, ada yang dilepaskan tanpa tebusan, dan ada juga yang menebus dengan mengajar 10 orang anak muslim untuk membaca dan menulis. Jadi ini memang di buku ini ringkasan sejarah Nabi, ringkas hanya menjelaskan garis besarnya. Di perang Badar kita ketahui bahwa jumlah kaum muslimin itu tidak terlalu banyak, hanya 313 orang, sementara orang-orang kafir 1000 orang lengkap. Ya. Kaum muslimin hanya 2 ekor kuda, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan dimenangkan di perang Badar. Perang Badar ini salah satu perang yang berat, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala luar biasa kepada kaum muslimin. Di sini juga ada ujian pada Rasulullah dengan meninggalnya putri beliau, Ruqayyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan kembali dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah juga. Jadi Utsman bin Affan yang mendapatkan gelar Dzun Nurain karena beliau telah menikahi 2 orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kemenangan di perang Badar mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan Allah itu senantiasa datang kepada kaum muslimin, bahkan dalam kondisi-kondisi yang begitu sempit. Jadi umat Islam tetap komitmen untuk terus berdakwah, menyampaikan risalah Islam, bahkan untuk berjihad dalam kondisi yang seperti ini. Baik, insya Allah di literasi berikutnya kita akan membaca perang Uhud setelah perang Badar. Jadi perang Badar tadi tahun kedua Hijriyah. Nah sekarang perang Uhud insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.